dia tuh kan udah di sini, terus dia bikin status ke mamahnya, gitu. Udah, kenapa nih bikin status begini, nggak enak banget. Status apa, Bu? Status apa, Bu? Dulu aku diambil, tapi pas diambil aku malah disakitin. Oh gitu, bikin statusnya. Percuma diambil, pas diambil aku cuma disakitin. Terus dia datang tuh sama bapaknya ke sini. Dia tuh meminta maaf, ini nggak mau. Mama nggak tahu, aku yang sakit, katanya gitu. Kemaluan aku disuntok-suntok sama ayah. Pakai apa? Pakai tangan. Terus awalnya aku dipitnah, Kak. Jangan-jangan lu sekongkol kali sama keluarganya manipulasi visum gitu. Jadi Pak RT udah tahu, ya kan Pak RT udah tahu ya, yang Iko bilang kalau nggak salah ya, Mau ngambil itu. mau ngambil kartu keluarga kan ditahan, aku ditahan. Aku bilang udah ke RT aja, aku bilang aku yang bantu. Jadi dari pihak keluarga mamanya aku doang yang maju, gitu. Semuanya nggak ada yang dukung aku pada ini. Makanya aku pas aku nelfon Pak Arbi itu jangan ke rumah aku karena aku yang digencet nanti bisa sama dia, gitu. Makanya aku bilang kesini aja karena aku yang dicecer gitu. Tapi ada nomor telepon Pak RT-nya nggak? Gak ada, aku kan nggak tahu, dia yang tahu Pak RT-nya. Kalau mamanya aku tahu gitu, karena kan emang aku kan juga mamanya datang, ya Allah saya ngatain gua, katanya sakit hati gua, katanya gitu, anak begitu katanya kan karena dia ngeluapin kesalahannya gitu. Cuman mamanya kekeh, nggak pakai sek, cuma dipegang-pegang doang, katanya aku sama Lah itu kan sama aja cowok. pelecehan. Ya tapi emaknya kekeh, gimana sih Kak? Emaknya kekeh, udah si keluarga ada kok bukti chatnya di WA ya, di WA handphone dia. Jangan hilang ya. Penyidik juga udah motoin, kalau saya udah dibaca penyidik udah difotoin gitu. Sumpah jangan hilang nggak? Ada main penyidik sih nggak tahu dipoto, kayak nggak dibaca dong sih, nggak tahu dipoto apa nggak. Aku juga lupa. Di handphone sih penyidik nanya, mamanya ngancem apa kan, kalau psikiaternya tanya ada ancaman. Itu nomornya di blok itu, nomor Nggak apa-apa. Coba pada HP-nya mana? Ada bukti chatnya. Ada, coba dah lihat dulu dah, tunjukin tanda. masih Ada, coba sini. Ada ancaman kayak mendingan mendingan bapak kandungnya sama bapak tirinya berantem aja daripada bapak jadi penjara gitu. Masalahnya berantem. Kata mamanya, mendingan berantem aja mbak pada masuk penjara gitu katanya. Tapi sempat kesini minta maaf katanya. Iya, nggak tahu dah kalau kesini kan aku nggak tahu ya, tapi nih. Screenshot aja semuanya. Orang penjahat gitu ngapain dia maafin? Ya, soalnya orang kayak gitu tuh Ya, penyakit, kehapus ya. Ulang lagi. Dihapus semua ya Pak? Enggak, aku nggak hapus. Soalnya dia dari kelas 5 mau ke kelas 6 tuh semenjak kejadian itu nilainya turun banget, anjlok. Oh drastis ya. Kejadian itu Emang udah berapa lama sih kejadiannya? belum kasih. Katanya kita Oh setahun berarti. Iya, setahun. Kok nggak cerita selama ini? Anak Itu udah berancaman katanya. Sudah berancaman itu. Cembetut. Sekarang sih udah mendingan ya, agak gairah. itu kayak gitu. Kemarin di rumah sakit ditanya, ini bangga aku diem, terus tiba-tiba nangis. Pas diungkit lebih dalam lagi nangis kejung, sampai pukul-pukul ini nggak berhenti gitu. Aku mau mati sama Tasya dulu. Jadi terus pas dokternya pergi ngomongin sama aku, dia tiduran nangis kejur terus gitu dah. Aku takut si setan kabur, ngomong sama penyidik gitu. Aku takut si setan kabur apa gitu. Takut dia kabur. Aku kemarin Terus? ajak jalan dia. Iya, Karena katanya. biar enggak ini. Biar nggak stres. Iya, biar nggak stres. Itu dibilang ke keluarganya sih, kok udah biasa aja kok, udah ketawa-tawa kerabutan gitu. Udah ya. Oke. Nah, terus gimana kamu? Apa yang kamu rasain sekarang?
Yang kencang sih kamu. Yang kenceng sih Pak, nggak apa-apa. Kamu nggak usah takut. Kan dibantu, nggak apa-apa. Itu biar bilang Si setannya biar buat cepat ini. ngomong sama katanya gimana. Kesel sama sedih. Kesel sama sedih. Apa yang kamu mau sekarang? Pengennya ayah tidak aku di penjara. Pengen tanggung jawab. Aku pengen balik seperti semula. Pengen balik ke mamanya lagi kayak dulu gitu, waktu mama masih jadi janda gitu. Karena dia katanya dia udah ibaratnya trauma kali ya kak, karena punya bapak tiri gitu, jadi dia Nikahnya memang udah berapa lama? dari dia TK kak, ya Umi, dari dia TK. TK aja udah dileceh. Dia ditelanjang, dimandiin, kobel-kobel, ditaruh di lahunannya. Itu masih pacaran udah begitu. Kata siapa Bu? Nih kata si Buka dong, ayo terbuka dong. caranya. Sudah direkam video, masuk Coba. cuma dikit ya bang. Cerita apa? Ini kan Jadi kayak- kakaknya nggak bisa bantu. Kalau nggak cerita apa aja. Gitu. Ngomong yang kencang, kayak waktu di rumah sakit ngomongnya yang kencang, nggak boleh kayak gitu. Aku perlu kalau ngobrol ini aja pada keluar dulu. Malu. Maksudnya biar kakaknya sama bapaknya aja di sini. Iya. Nggak Gak mau. apa ceritain aja kan banyak Iya yang saya coba. sama Coba cerita apa yang terjadi. Waktu TK pas mama masih belum masih pacaran sama ayah. Pas pulang sekolah kan jemput aku, terus disuruh katanya suruh tinggal sama nenek dari mamanya ayah diri aku. Terus Udah aku kan main sama nenek, terus sama nenek lupa suara, terus disuruh mandi, katanya mandi sana sendiri, ada sabun juga. Terus ayah tiba-tiba ke dapur, terus mau bilang gini, sini ayah yang mandiin aja sekalian, ayah juga mau mandi gitu. Udah aku pikir kan aku nggak tahu apa-apa, kan aku kan itu ada ayah sayang sama aku. Terus tiba-tiba ayah tuh buka baju semuanya, terus aku disuruh duduk pangkuan ayah, dibersihin gitu badan aku, tapi sambil diraba-raba gitu. Dari payudara aku sampai kemaluan aku pegang gitu. itu pas TK. Yang paling parah lagi apa sih yang udah ayah lakukan? Pas udah mama sama ayah udah nikah, pas di kontrakan Diapain? itu kemaluan aku disuruh pakai jari sama ayah, terus ayah keluarin kemaluannya sampai keluar cairan. Dan tapi itu sering ya? Iya. Kamu pernah dikasih obat nggak? Nggak tahu, aku kayaknya nggak pernah deh. Atau dikasih air? Enggak, setiap kali dia yang ngasih barang atau makanan aku nggak pernah makan. Nah, jadi sekarang maunya gimana, Mbak? Iya, kalau dari aku sama suami sih pengennya ya udah nggak ada kata maaf ya kalau kayak gitu ya. Soalnya kan aku itu aja video yang malam aja tuh suami aku yang inisiatif videoin buat bukti kan ke mamanya pengakuan dia itu, pengakuan cek ngomong itu. Karena ya nanti bakal ngelak ini suaminya gitu. Karena kan takutnya karena aku dengar omongan dari dokter psikiater aja ini anak udah kena semuanya kan. Jadi kayaknya kalau buat dilepas gitu aja kayak kurang ajar gimana sih? Ya kan kalau kita nggak efek jerain kan kayaknya gimana? Soalnya kan dengan jawaban dia enggak hamil, saya kalau mau dipakai pasti kan hamil. Berarti kan mamanya gimana sih Bu? Mau buktinya supaya hamil gitu. Jadi otak aku tuh nggak nyampe. Jadi masa aku bilang, ini masa nunggu anaknya bunting dulu baru dimain. Ini udah datang bulan? Dia datang bulan ini baru dari kelas 6 baru. Oh, kelas 6 dari baru. kelas 5 itu belum. Gitu, makanya ya berarti kan mamanya nggak mikir ke depan anaknya gitu. Adik bontotnya juga, adik bontot mamanya bilang, ya bukannya gitu saya kalau istilahnya begitu kan kita juga sembuh sendiri, orang zaman sekarang juga istilahnya banyak yang cewek nggak perawan gitu. Oh, ibunya. Aduh, ibunya juga stres ya. Ada ibunya. Oh, ada ibunya. Nah, nanti juga dia bakal sembuh sendiri. Ada Bu Kesi kok saksinya, mamanya dia tadi tuh. Terus aku video call pas mau ke Polres itu dia ngomongnya kayak gitu. Ada Umi ya Mi. Ya jangan disamain sama itu orang. Terus katanya, kalau maknya kan nanti takutnya dia gila, stres, apa namanya dia janda lagi gitu.
abangnya juga yang pertama bilang, ya kesian banget sama nasib entah kalau dia jadi janda lagi gitu, pada kesian sama mamanya bukan sama dianya gitu. Bukan kasihan sama korban malah. Enggak, jadi kesian sama mamanya gitu. Jadi aku yang bikin aku kesel tuh gitu, kemarin tuh mamanya datang sama bapak tirinya biasa aja bang, kayak gak ada dosa gitu. Udah punya anak dari Udah satu anak Cucu itu. anaknya, jadi Iya, udah. anaknya udah punya Jadi dia cucu, lakinya anak dua. 4 kali nikah sama bapaknya dia keempat gitu. Tapi kejadian yang kemarin di kamar kasih tahu Kak. Itu aja nggak Juga yang kamu tidur yang di kamar kamu kasih tahu ke bapak ayah ngapain kamu. Itu dia ngakuin bang. Ngapur. Suaminya ngakuin yang tentang rekaman telepon itu. Telepon rekaman Suaminya ngakuin kalau pas lagi dia udah pindah ke rumah yang baru, yang rumah neneknya, dia ngelakuin itu ke jadi abis sudah keluar ditempelin ke pantatnya kan. Ada suara rekaman itu. Iya itu udah. Itu doang. Udah denger aku. Itu. Nah selainnya dia kekeh, sampai dia katanya bilang udah ngakal-ngakalin istrinya tuh, istrinya disogok motor, disogok ini, Dia itu disogok motor. dibebein gitu. Mana datang ke rumah biasa aja. rumah siapa? Dan tahun-tahun Ke rumah ibunya. Iya nih kita mau ke lokasi sini. pelaku. Oh, berarti suruh tunggu aja. Suruh kesini dulu barengan aja ke sana. Jadi satu keluarga itu tuh mikirin mamanya, nggak mikirin ini. Jadi aku doang di keluarga perempuan tuh, aku doang sama suami yang benar-benar dukung dia gitu. Karena kan aku punya anak perempuan ya bang 5. Yang pertama pantaran dia Kak. Nah tadi aku izin sama suami mau ketemu Tenopi nih, udah bawa aja yang bayi jadi nggak nangis gitu. Aku bawa bayi biarin deh gitu. Nah, ibu selaku dari nenek gimana bu maunya bu? Maunya di penjara. Iya, bapaknya juga begitu. Ini punya apa? Cucu-cucu juga gitu. Maunya penjara aja deh. Cucu-cucu juga gitu semua. Sakit hati ya Bu ya? Iya, iyalah. Orang gimana ya? Dia pulang Yang dari ibunya rumah sakit. gitu Wah, gitu aku udah gak gadis lagi. Kan sedih dia. Oh ngomong gitu. Iya. Dia cerita teh sama dokter, aku kan belajar IPA tentang hubungan suami istri intim, kalau di barang perempuan masuk ke laki jadinya dia bayi. Di situ dia histeris. Aku takut, gue sedih deh. Aku takut, katanya aku takut terus aku jadi bayi gitu. Ya, jadi aku jadi refleks gitu kan, maksudnya sesakit, jadi aku ngerasain sakitnya dia gitu sih. Iya. Sakitnya dia aku rasain dengan jeritan dia tuh, aku ngerasain banget gitu. Kok bisa keluarga ibunya yang ibu kandungnya harus jadi pahlawannya dia, jadi malah jadi di balik layar gitu. Maksudnya malah aku yang bukan siapa-siapanya malah maju gitu, terdepan gitu. Itu yang sih yang buat aku gemes gitu. Sampai tadi suami juga update tuh gimana tuh diagnosis. Nggak tahu nih Riz, kayak aku ke rumah teman suami nih, kebetulan nih istrinya temennya suami tuh orangnya kan kayak main-main gitu kan, ketolongin dong Kak, aku pengen ke Tenopi Pati gitu, aku suka nonton YouTube-nya kan, terus di apa nih di IG-nya coba Kak, gue nggak ngerti pakainya gitu, akhirnya dia follow kakak tuh, dia IG kakak gitu, sampai kakak balas katanya yang nomor Arbi itu gitu katanya. Udah aku WA pakai HP aku gitu sih. Kalau cerita sama ibu cerita apa aja bu? Iya gitu aja. Aku ini nggak bisa ngemaafin katanya. Enggak katanya. Gitu aku sakit banget katanya gitu. Kesini berdua udah pada gatel aja bagian pukulin, cuman ya buat apa Takut ngotorin ya. tangan gitu ya. Kak Wanya juga bilangnya begitu sama kayak anak-anak udah pengen pukulin aja, jangan ngotorin tangan udah. Tapi yang paling merihnya sih dia sampai cerita ya bilang kayak gitu, katanya wah aku udah nggak perawan lagi sampai nangis kayak gitu. Kita kan sebagai Keluarga istri sedih. Pulang ada dari dia bilang rumah kayak sakit. gitu. Bocah sekecil itu kan Udah ngerti apalagi ya? dia dari kelas 5 dia sampai sekarang tuh mungkin udah tahu dengan dia sekolah ya Iya. gimana nya. Kalau belum ditangkap ini sekolah gimana gitu. Kan jauh sekolahnya. Di situ Dan itu dekat katanya Di sekolah belum ramai kan ya Bu ya? baju sekolahnya, buku sekolah itu mau disita, nggak boleh dia. Sama siapa? Sama ibu kandungnya. Sama ibu kandung beli lagi, nanti kita beli lagi. Untuk ngancepin cara itu ya. Nggak usah takut ya, kamu kan di pihak yang benar, jadi harus berani.
ya. Harus jujur. Ya, jangan takut-takut kalau cerita. Ini dapat juga menghalang-halangi gitu. Iya betul, ibunya menghalang-halangi, kena juga gitu. Makanya coba nanti kita langsung ke rumah pelaku ya Mas ya. Makanya aku udah bilang sama ibunya, Kak kalau emang lu kakak belain laki lu nuduh gue bohong, laki lu nuduh gue bohong, keluarga lu nuduh gue bohong, kita ke Polres. Sekarang penyidik bilang kalau keluarganya nggak ada yang percaya, kita ke Polres, jadi Polres yang jelasin. Tapi dia nggak mau, dia kekeh nggak mau. Aku udah berulang kali buat ngajakin, dia nggak mau. Nggak mau ngadepin. Nggak mau ngadepin ke Polres, nggak tahu takut, nggak tahu gimana, aku nggak ngerti. Jalan kan ke Polres ke rumah saya dia nggak mau. Iya, ke rumah saya nggak mau. Taknya gitu kan. Oke, guys, jadi itu aja. Nanti kita mau ke tempat pelaku, tapi tetap kita koordinasi sama Pak RT, Pak RW setempat. Nanti Bismillah kita lakuin yang terbaik hari ini ya. Oke. Jin, ini dengan rumah Bu RT. Bu, boleh pamit mau ngobrol sebentar? Sebentar? Iya. Iya, baik Bu, ditunggu. Iya, Alhamdulillah kan ya. iya. Ibu di rumah lagi kadarusan kamu. Ya. Aduh, kedatangan Mbak Haji. Halo Bapak, saya Novi Pak. Ya, gimana? Ada? Oke, Pak izin ambil gambar ya Pak ya? Oke. Yang rapi dong Pak tak tahu. Masa dibogan. Rapi Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Bapak izin saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak. Nah, saya mendapatkan laporan mengenai ada kasus pelecehan. Oh iya. Bapak mungkin udah tahu ya? Udah. Udah. Oke, pelakunya katanya tinggal di sini ngontrak ya Pak? Enggak, rumah sendiri, rumah orang tua. sendiri. Rumah orang tua dari laki-laki? Lakinya, Bang. Oh, oke. Nah, ini ada korbannya juga ya? Pak, ya? Korbannya udah saya tanyain juga. Sudah. Jadi Bapak udah mengetahui ya Pak Udah. berarti. Pak, boleh izin kita Bapak koordinasi dulu sama Babinsa. Babinsa Oh, gitu. sama Babin Kaptipmas. Boleh disuruh ketemu di sini dulu Pak. Di sini. Oh gitu ya. Semua di sini ya, Mbak? Betul. Jangan dibilang ada apa Pak. Ya, Disuruh makasih, kesini. saya juga dari awal udah silent, saya nggak ngomong-ngomong dulu. Iya. Maksudnya. Boleh. Biar takutnya rame duluan ya. Boleh Pak, koordinasi. ya. Atau takutnya pelaku kabur mendingan di sana dulu deh Mas. Nanti Babin saya suruh nyusul ke rumah pelaku. Gimana? Di mana dulu Mas? Di rumah pelaku. Oh, langsung ke rumah pelaku. Ini kan didampingin sama Pak RT. Nanti sambil Babin saya disuruh ke rumah pelaku Pak. Oh gitu. Gimana, jadi udah tunggu di sana aja. Iya. Baiknya gimana Pak? Gimana Pak? Kayaknya gimana ya? Saya makanya dari kemarin silent, belum bergerak dulu. Takutnya asalnya istrinya takut juga kalau suaminya itu dibawa. Kalau dibawa dia takut nggak dinafkahin gitu kemarin. Ya makanya ini baiknya gimana, kan takut pelakunya kabur juga ya Pak. Nah, kayak pelaku ini ya lagi kerja juga kayaknya deh. Enggak, lagi libur Pak. Ada ya? Ada. Oke, ini dari mana nih? Oh, dari Bayoran, Asopa sana. Oh. Ya kemarin habis dari Polres Jakarta Barat mau langsung ada tindak lanjut ke sana enggak? Udah terus? Udah divisum kan? Udah nemuin RT setempat minta kartu keluarga. Terus langsung ke Polres Jakarta Barat kan? Sudah. Bukan Jakarta Barat. Bukan Jakarta Barat sama saya. Selatan Pak. Batalin. Dobrali, Jakarta Selatan. Akhirnya udah itu, terus belum ada tindak lanjut lagi belum? Belum, makanya ini kita mau datangin pelakunya tapi minta pendampingan dari aparat setempat. Gitu Pak. Saya dampingin apa gimana? Babin Langsung ke sana saya. aja. Baiknya gimana Pak? Baiknya gimana? Ini tujuannya apa? Tujuannya nih? Mau ada apa wawancara aja apa langsung ada gimana nih? Nah itu yang tadi saya bilang, kan kita harus menanyakan sama pelaku dulu Pak terkait ini kan, kita butuh klarifikasi dari si pelaku gitu. Nah kalau bisa kan nanti aparat setempat yang akan bertindak Pak, gitu kayak Babinsa sama Babin Kaptipmasnya. Apa dari ketua lingkungan dulu aja atau RW atau LMK gitu saya hubungi apa langsung Babin saja? Semuanya sih Pak kalau bisa biasanya.
takutnya keramaian juga sih kan. Iya, takutnya keburu rame gitu. Maksudnya apa kita amanin dulu? Saya juga dari kemarin udah silent, takutnya kabur kan. Kalau saya rame-rame ntar dia kabur, makanya saya nggak belum ngomong sama siapa-siapa nih. Iya. Belum ada yang tahu, kakak saya juga ada, istri saya nggak ada yang tahu. Karena saya belum ngomong juga. Nah, maksudnya kan daripada pelaku kemana-mana, istri dia kemana-mana, Temen di sini aja dulu kali ya Mbak ya. takutnya dia malah tahu kita ke sana gitu maksudnya. Nggak apa-apa sih, apa di sana aja ya? Iya, boleh Pak. Oke. Tapi dari istrinya gitu, nangis-nangis sakitnya udah jadian, udah tahu gitu. Istrinya melindungi kan itu nggak Iya, boleh Pak. betul, makanya. Itu kan nggak bisa, itu bisa kena juga. Siapapun yang melindungi, apalagi ini udah ada bukti visum ya, Iya, Bu. itu tidak diperbolehkan. Ada bukti visum ada, pengakuan anaknya juga ada. Oh ini, oke. Oh Pak. Ya Pak, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan dari Komnas Perlindungan Anak mendapatkan laporan Pak terkait anak tiri Bapak. Pak, saya dari Yayasan dan dari Komnas Perlindungan Anak mendapatkan laporan dan juga dari bukti-bukti yang ada tentang perlakuan Bapak sama anak tiri Bapak, Pak. Apa yang udah Bapak lakukan, Pak? Mau ngapain Mbak? Kan udah ada rekaman ya Bapak pengakuannya. Ya coba mana udah buktinya? Oh nggak bisa, itu kan udah dilapor polisi, Pak. Iya, cuman kan belum ada buktinya Mbak. Oh udah ada visum, Bapak. Visumannya? Visuman langsung ke di kantor polisi. Padahal udah ada bukti rekaman suara Bapak loh, pengakuan. Kemarin kan Bapak juga sempat minta maaf ya Pak? Iya, udah datang ke Cuman sana. ditolak beliau, Tapi baik-baik. Bapak minta maaf berarti melakukan dong. Enggak. Kok kalau misalnya Bapak tidak melakukan, kenapa Bapak minta maaf? Dan ini udah ada rekamannya jelas loh Pak. Bapak mengelak kayak gimana, Bapak bisa kena pidana lebih berat. Lebih baik Bapak ngaku. Cuma saya nggak melakukan sampai ayah aja begitu. Oh, Bapak ngelakuinnya apa? Berarti Cuma dipeluk aja. masa dipeluk? Iya. Ada loh Pak, ini buktinya. Semuanya udah jelas. Orang pegang-pegang doang, ya mau pegang-pegang. Iya gitu doang. Itu pegang-pegang Belum. bukan? Iya, itu sama, peluk sama. Bapak bukannya ada bukti itu, maaf, bagian anaknya sudah sobek sama Bapak? Enggak, dia mau ngakuin itu enggak.